Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini Bapak ingin berbagi dengan kalian semua terkait dengan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh insan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan keyakinan, terkait dengan agama yang kita percayai. Dalam Islam ada 6 perkara yang menjadi prinsip dan harus diyakini sepenuh hati. Di antaranya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar. Semuanya mutlak harus dipercayai sepenuhnya. Lalu apa saja yang menjadi syarat supaya keimanan itu sempurna? Tidak hanya sebatas aspek dalam kepercayaan saja, karena ada kalanya seseorang mempercayai tapi masih memiliki keraguan. Apakah keraguan tersebut menjadi salah satu faktor pengurang kesempurnaannya iman seseorang? Maka percaya dalam istilah bahasa keseharian kita dengan bahasa percaya dalam agama memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh. Nah, iman secara bahasa adalah percaya. Al-imanu ay at-tasdiq. Iman adalah percaya. Tapi di samping percaya harus memiliki pembuktian. Maka para ulama menyebutkan bahwa al-imanu yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan sepenuh hati, wa iqrarun bil lisan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, kemudian mengaplikasikannya, mengamalkannya oleh anggota badan. Itu iman dalam agama. Sehingga kalau kita ada percaya kepada Allah, hati kita harus sepenuhnya percaya kepada Allah bahwa tidak ada zat yang bisa memberikan manfaat kebaikan atau memberikan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan malaikat, kitab, rasul dan lainnya. Selain percaya kepada Allah, kita juga dituntut untuk mendeklarasikan tentang keyakinan yang ada dalam diri kita. Saya iman kepada Allah menjadi hal privasi, orang lain tidak mungkin mengetahui kecuali kita mengikrarkan bahwa kita memiliki keimanan kepada Allah. Apakah butuh pembuktian lain? Ya, pembuktian yang lain adalah dalam bentuk mengaplikasikannya, membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau tiga semuanya ini memenuhi apa yang ada dalam hati, lisan dan perbuatan, maka itu disebut dengan iman yang sempurna. Bagaimana kalau salah satu tidak ada? Maka imannya tidak sempurna. Bagaimana kita tahu dalam sejarah ada seorang yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia meyakini kebenaran syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada musuh, dia orang yang paling di depan, di garda paling depan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang apa keyakinan dia kepada kebenaran Rasulullah? Kurang apa pembuktian belanya, cintanya dia kepada Rasulullah? Tapi ketika di akhir hayatnya Rasulullah memintanya untuk mengucapkan, mengikrarkan, mendeklarasikan syahadat, keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulullah kemudian tertahan, maka dia tidak menjadi seorang muslim yang beriman. Maka dia mati dalam kekufuran, mati tidak dalam kondisi keislamannya. Siapa dia? Paman Rasulullah. Siapa? Abu Thalib. Paman Rasulullah Abu Thalib itu adalah orang yang paling membela Rasulullah, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya, tapi dia tidak berikan. Tapi dia akan menjadi seorang yang membela dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ada lagi dalam sejarah, dia
mengamalkan, membalut amaliyahnya sebagus mungkin menjadi seorang muslim dalam sholatnya, dalam jihadnya, dalam segala macamnya. Bahkan perkataannya paling manis, paling indah, tutur katanya paling memukau, tapi di balik itu ada keyakinan yang dia sembunyikan. Dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah tokoh munafik. Dia bagaimana mungkin orang tidak percaya dengan kepiawaiannya untuk menghasut orang-orang supaya mengkhianati Rasulullah, menghasut orang-orang untuk bisa berkata beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibalik itu semua mereka berkhianat, mereka berbuat makar untuk mencelakai, bahkan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrarnya ada, amal perbuatannya terlihat indah di hadapan, tapi di belakangnya busuk dengan hatinya yang mendustakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga, ini mungkin saja di antara kita mengucapkan syahadatain, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat dan yang lainnya. Kemudian kita mengikrarkan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi amal perbuatan kita apakah sesuai dengan apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita ikrarkan? Itu menjadi tantangan kita. Karena ada kalanya kita mudah untuk meyakini, mudah mengikrarkan, tapi berat sekali untuk mengamalkannya. Itu tantangan kita di zaman sekarang. Maka anak-anakku semuanya, ilmu akan menjadi modal kita untuk yakin dengan sesuatu kebenaran dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otak kita, logika kita bisa mencerna, tapi bagaimana kita mengenali dengan Al-Quran dan Sunnah akan lebih sempurna. Amal diikrarkan, kemudian paling akhir adalah bagaimana kita mengaplikasikan, membuat rencana-rencana untuk mengislamkan bagian tubuh kita supaya sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, anak-anakku semua, mudah-mudahan iman kita sempurna, pupuk sejak dini, bagaimana Islam kita yakini dengan sepenuh hati, tidak ada ruang yang tersisa apalagi dari keraguan-keraguan yang bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ataupun ikrar kita dengan lisan juga mencerminkan orang-orang yang memiliki keimanan, sehingga jauh dari kedustaan, jauh dari bohong, jauh dari pengkhianatan. Begitu pula dengan amal, senantiasa menunjukkan orang yang berislam. Al-Islamu huwa al-istislam. Islam adalah kedamaian. Ketika kita mendamaikan diri sendiri, dan orang pun merasa damai dengan kehadiran kita di lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang muslim yang menunjukkan keimanannya yang sempurna dalam aspek keyakinan dalam hati, dalam aspek lisan yang terucap, apalagi dalam perbuatan keseharian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin, yang muslim, yang muhsin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.